Halo sahabat sains seru. Kalau ngomongin soal perhiasan, pasti semuanya bakalan kepikiran soal emas, ya kan? Mulai dari perhiasan yang dijadikan tabungan, perhiasan yang dipamerin emak-emak sama gengnya, bahkan perhiasan yang dijadikan acuan waktu mengikat janji suci yang disebut emas kawin. Semuanya dalam bentuk emas. Untuk mendapatkan perhiasan yang satu ini tidaklah mudah. Selain harganya yang mahal, dia juga termasuk sumber daya yang terbatas. Dari semua emas yang telah ditemukan sepanjang sejarah, jumlahnya itu kira-kira sekitar 152.000 metric tons. Terus, ada nggak sih dari kalian yang pernah bertanya-tanya, sebenarnya emas itu asalnya dari mana sih? Apakah bumi kalau digali cukup dalam bakalan ada emasnya semua? Dan kenapa emas itu mahal? Nah, beberapa pertanyaan tersebutlah yang bakalan berusaha kita jawab pada video kali ini. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Emas ini merupakan elemen kimia yang kalau kamu lihat di tabel periodik ditulis dengan simbol Au. Emas ini termasuk ke dalam senyawa metal atau logam. Warnanya sih berbeda dari metal-metal lain yang biasanya silver atau putih. Emas berwarna kuning. Menariknya, emas ini ternyata berasal dari luar angkasa. Tepatnya terbentuk saat terjadi suatu fenomena supernova atau meledaknya bintang tertentu dari luar angkasa. Emas yang ada di bumi diduga berasal dari tabrakan meteorit lebih dari 200 juta tahun yang lalu setelah inti bumi terbentuk. Berdasarkan penelitian dari University Bristol, setelah inti bumi terbentuk, ada hujan meteorit yang menghantam bumi. Beberapa meteorit ini ada yang merupakan emas murni. Pecahan meteorit tersebut kemudian tersebar ke beberapa permukaan bumi. Penyebarannya juga semakin meluas karena terbawa cairan yang ada di bumi. Emas ini kan suhunya masih sangat panas kan ya ketika masa itu. Makanya waktu menyebar, dia dapat membawa elemen logam lain dan ketika memadat, sering ditemukan bersamaan dengan elemen lain seperti besi dan tembaga. Contohnya ya Freeport Indonesia yang cuma menghasilkan 35 ton emas, sedangkan tembaga yang ditemukan lebih dari 450.000 ton. Semua benua di bumi sudah dibuktikan punya kandungan emas di bawah permukaannya. Benua yang belum pernah ditambang ya cuma Antartika. Karena kebayang dong, susahnya buat ngancurin es yang ada di permukaan Antartika sana. Kalau seandainya suatu saat nanti emas di perut bumi habis ditambang, ya terpaksa kita harus berusaha mencari sumber emas dari tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti di bawah laut, benua Antartika, atau bahkan luar angkasa. Semuanya pasti pernah dengar kalau aktivitas pertambangan itu merugikan lingkungan dan juga manusia. Efeknya seperti menimbulkan banyak penyakit pada para pekerja tambang, limbah perusahaan tambang yang merusak ekosistem, dan lain-lain. Kalau efeknya seberbahaya itu, kenapa aktivitas pertambangan gak dihentikan saja? Hal ini karena hampir semua material yang kita pakai seperti smartphone, komputer, bahkan barang sekecil jarum itu pun produk hasil dari aktivitas pertambangan logam. Jadi hasil dari aktivitas pertambangan logam merupakan barang-barang yang membawa kemajuan bagi peradaban. Mau tidak mau kita harus mengorbankan lingkungan agar kehidupan dapat berkembang. Namun bukan berarti aktivitas ini dilakukan dengan bebas dan tidak terkontrol. Setiap negara punya aturan ketat ketika ada perusahaan tambang yang ingin melakukan aktivitas di negaranya. Jadi kita tetap berusaha meminimalisir kerusakan lingkungan untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas itu loh. Sekarang ini dengan teknologi canggih yang telah kita miliki, para ilmuwan bisa memproduksi emas di bumi dengan bantuan akselerator partikel. Emas dibuat dengan meniru reaksi nuklir supernova kompleks seperti yang terjadi di luar angkasa. Tetapi mesin tersebut hanya bisa mengubah atom secara satu persatu. Jadi buat menghasilin emas 1 gram saja, waktunya bakalan super panjang. Alih-alih untung, malah rugi karena biaya produksi yang super mahal. Tetapi sampai saat ini masih terus dikembangkan. Kita berdoa aja ya, supaya nanti emas bisa dengan mudah dihasilkan oleh ilmuwan. Nah, itu dia video kali ini tentang dari mana emas berasal dan kenapa emas itu mahal. Apakah wawasanmu bertambah setelah menonton video ini? Buat yang punya masukan atau saran bagi channel Sains Seru, mungkin bisa ninggalin jejaknya di kolom komentar. Kalau kalian masih pengen nambah ilmu hari ini, kebetulan kami punya rekomendasi video menarik lain nih. Silahkan aja diklik salah satu videonya dari beberapa list video yang ada di layar monitor kamu. Terima kasih ya udah mau nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.